Dulu ndak boleh ceritanya. Cuma manusia ini kan kadang-kadang raja tega. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih tahu jumlahnya, Oh, makasih banyak dokter. jadi pernah kejadian kita nggak ngasih tahu biayanya berapa. Dia pulang hanya ngasih kami 50.000. Jadi dia nggak tahu menyan itu yang satu kotak, satu petakan gini aja udah 5.000. Iya. Sekali dia masukin udah habis menyannya. Iya, Terus anak-anak yang bekerja kan ada uang makan, nggak bisa kita bayar jadinya. Jadi sekarang memang saya udah tentuin untuk masuk gaji anak-anak. Jadi saya masukin gaji anak-anak, saya bilang jumlah sekian, mereka biasanya ngasih. Tapi kebanyakan kita dikasihnya lebih memang dari mereka. Oke. Karena mereka kan senang, termasuk derma sodako ke kami itu jatuhnya. Iya. Seperti perintah sana, jadi mereka lebih ini. Jujur, kalau mereka yang doa ke sana, biasanya kami memang dikasih rezeki banyak dari mereka. Oh gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi juru kunci juga hidupnya nggak pernah kurang kok. Oke. Apalagi yang datang pejabat atau artis gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi mereka memang, tapi susah Pak kadang-kadang kalau artis ya Pak, karena manajemennya yang ngatur Pak. Oh gitu ya? Jadi manajemennya tuh kadang-kadang motong-motong juga. Gitu. Iya. Iya. Tapi by the way ya, aku ketika melihat Kanjeng Budi itu kok teringat dengan sosok Siddhartha Gautama gitu ya. Itu perawakan rambutnya, kepalanya gitu kan ya. Atau memang terinspirasi atau gimana tuh? Jadi enggak. Dulu saya itu kan bekerja di Jakarta, lalu leluhur saya bilang tinggalin semua, tirakat ke Tanah Jawa. Lalu saya mencari jati diri. Jadi saya kan dikasih tahu guru saya, tidak boleh lewat umur 40, kamu susah nanti menemukan jati diri. Saya lakukan meditasi, tenangin diri untuk mencari siapa saya sesungguhnya. Kenapa saya hidup, dan tujuannya apa. Akhirnya suatu saat saya lihat diri saya tuh ada di antara banyak biksu. Saya duduk di bawah. Lalu saat itu saya lihat yang duduk di atas tuh seperti Siddhartha Gautama, Buddha. Dia nyampaikan ajaran. Akhirnya saya baru tahu semenjak beliau manggil nama. Iya. Saya baru tahu bahwa diri saya dulu Ananda namanya. Salah satu murid dari 10 muridnya Sang Buddha. Setelah saya tahu seperti itu, mengikuti ini jadinya. Saya nggak bisa lagi rambut panjang. Perawaan orang sudah manggil kok kayak biksu. Itu mengikuti setelah jati diri saya ketemu. Dan saya tahu sekarang tujuan hidup. Makanya saya hanya jalani. Saya punya uang, saya beli makanan. Saya kasih keluarga seperti yang saya, wajiban saya. Itu aja. Tidak ada yang lain-lain saya mau. Baju, semua dikasih orang. Jadi ya, tidak pernah khawatir gitu. Kanjeng Budi ketika kemudian ada orang penasaran, dia pengen membuktikan bahwa entitas gaib di pantai selatan, even itu di Parangkusumo atau kemudian di wilayah yang lainnya begitu, itu benar-benar ada dan nyata, dan dia percaya, punya keinginan bisa melihat. Itu bisa nggak sih juru kunci membantu, memfasilitasi dengan password khusus yang kemudian akhirnya dia bisa, ternyata realitas dari entitas gaib itu benar-benar bisa dirasakan, bisa dilihat gitu bagi orang awam yang pengen. Itu ada nggak sih? Bisa. Jadi contohnya gini, waktu itu ada datang seorang penulis peneliti dari Swiss, seorang warga Eropa, warga Swiss. Dia tidak percaya Tuhan, dia tidak beragama. Dia ingin tahu tentang Ibu Ratu Selatan. Dia mau nulis buku. Jadi dia datang dibawa sama penerjemahnya. Dia bilang, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya agama, tapi tolong jelaskan tentang siapa Kanjeng Ibu Ratu. Apakah dia seperti yang kami Eropa sebut, Queen of Mermaid, katanya. Saya bilang, oke. Saya tanya, dia percaya apa? Dia bilang dia hanya percaya tentang energi, partikel energi. Semua dari partikel energi. Akhirnya saya dawuh ke ibu, orang bule datang. Mau tahu ibu bagaimana caranya? Ibu bilang, kasih tahu dia, saya akan datang melalui angin yang menerpa dia. Air yang akan menyentuh dia. Lalu saya bilang, Pak, Kanjeng Ibu itu adalah energi yang dari Samudera Selatan, energi positif yang dari Samudera Selatan, yang menerpa semua yang di laut dengan kegunaan positif dan negatifnya. Akhirnya dia mengerti. Lalu dia bilang, saya mau labuhan, saya kepengen tahu apa rasanya.
Apa bagaimana ngerasanya? Bukan cuma bicara aja. Akhirnya orang bule tadi Labuan. Dia duduk di pantai dengan kursi dengklek karena dia nggak bisa duduk di bawah. Lalu saya bilang, tunggu angin datang, tunggu ombak datang. Nanti disitulah dia akan memberitahukan kepada Anda siapa dia. Jadi saya hanya ngasih tahu seperti ibu perintah aja. Dia duduk, dia kena angin, dia kena air, dia diam. Akhirnya kami harus bangunin dia supaya keluar dari pantai, udah selesai. Dia nggak mau. Dia bilang, saya merasakan. Dia bilang. Jadi kami hanya bisa bilang seperti itu. Tapi kalau orang lain bisa kita bantu dari kami lihat bakat orang itu dulu. Bakatnya ini bisa, kami akan bukakan mata batinnya. Kami buka indera perasanya, baru dia bisa ngerasain. Caranya membuka mata batin gimana, Kanjeng? Sebenarnya mata batin itu tuh tidak tertutup. Sudah terbuka dari lahir. Cuma karena mereka bersekolah, logikanya naik. Jadi sebenarnya untuk melihat goib itu hanya mengatur tentang logika dan perasaan. Persentasenya aja. Kalau mau lihat goib, logikanya diturunin. Persentase perasaan dinaikkan. Kalau mau bekerja, perasaan diturunin. Logika dinaikkan. Itu aja. Tapi kami biasanya bantu-bantu doa untuk memasukkan sugesti keyakinan kepada dia. Seperti itu. Jadi doa itu untuk sugesti keyakinan. Nah, teman-teman tuh pada banyak yang nanya soal batu yang dipakai itu loh, di jari itu loh. Itu batu apa, harganya berapa gitu? Ini batu bacannya Pak Heru. Oh, batu bacan. Ya, bagus kalau banget, seperti ini pasarannya sekitar 50 jutaan. Waduh, Pak Heru. Ini bacan tahu doko. Pak Heru kan? Nah, itu Pak Heru. Bacan doko. Saya cuma dipinjemkan. Iya. Fokus bacanya katanya, pada yang fokus bacannya. Jadi ini lagi dalam perawatan. Jadi saya pakai karena bacan ini batu hidup, dia harus kena panas tubuh manusia. Oke. Terakhir, apa yang sekali lagi ingin ditegaskan, diedukasi oleh Kanjeng Budi terkait dengan sosok mitologi yang ada di yang ada di Pantai Selatan, yang mau diluruskan soal apa saja terakhir untuk menutup perjumpaan kita ini, dan yang final adalah apa yang bisa dilakukan teman-teman lewat juru kunci gitu, supaya tidak ditipu sama juru kunci yang palsu gitu. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan yang positif yang berkaitan dengan kerezekian dan keberkahan hidup gitu. Silakan. Iya. Jadi yang saya mau luruskan itu bahwa yang didengar cerita selama ini Pantai Selatan itu ya tidak sepenuhnya benar. Kanjeng Ibu sendiri tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi, tapi warga goib yang lain yang biasanya melakukan selalu bawanya ke Kanjeng Ibu. Yang kedua, Kanjeng Ibu itu hanya menjaga titipan yang Gusti Allah taruh di sana. Jadi harta melimpah yang di sana. Itu kenapa beliau diizinkan untuk menyalurkan harta itu dengan cara orang itu harus meminta ke Gusti dulu baru ke Kanjeng Ibu. Itu syaratannya. Lalu yang kedua, kalau misalnya orang datang ke sana, harap lebih baik hati-hati karena penipuan sangat tinggi. Jadi lebih baik menggunakan jalur juru kunci yang sah. Dari Yogyakarta ada 13 orang, dari Surakarta ada berapa orang, atau guru-guru yang bisa dipercayai. Karena penipuannya sangat tinggi di Pantai Selatan. Seperti itu. Jadi tetap semuanya tuh di bawah kendali Gusti Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Iya. Parangkusumo sama Parangtritis bedanya apa sih versinya Ibu Ratu? Sebenarnya itu Parangtritis semua. Disebut Parangkusumo karena itu dulu tempat bertapanya dari Trahkusumo. Jadi disebut Parangkusumo. Iya. Parang itu kan pantai. Iya. Baik, jadi terakhir untuk memanfaatkan juru kunci yang resmi tadi, itu untuk keperluan apa saja, Kanjeng? Bukan pesugihan kan? Bukan. Bukan. Kalau juru kunci resmi dia tidak akan lakukan pesugihan, tidak boleh. Kalau pesugihan itu biasanya ke dukun-dukun yang lain. Oke, kalau ke yang resmi apa yang bisa dilakukan, teman-teman? Doa berkah. Doa berkah. Memohon berkah. Jadi memohon berkah itu bisa turun, bisa tidak. Tapi begitu berkah itu turun, dia harus mendermakan uangnya itu untuk misalnya bangun masjid, membantu orang. Tapi kalau tidak, dia akan dapat ciloko. Jadi kalau dia udah terima berkah itu, kalau dia nggak lakukan kewajibannya, langsung terjadi hukum ciloko.
Nah, gitu. pengakuan dari pasien-pasiennya Kanjeng setelah melakukan doa berkah itu rata-rata gimana? Bisa nggak di-share sedikit? Oh iya, jadi seperti contohnya ada kemarin tuh ada kasus dia bermasalah dalam rumah tangga, dia udah stres, dia datang ke selatan, dia minta tolong. Saya bilang minta tolong itu kan kepada Gusti tapi melalui utusannya, oke. Jadi sebenarnya saya jelasinnya gini, misalnya Kanjeng Ibu tuh kayak Pak Jokowi, saya ini petani, saya mau minta tolong Pak Jokowi untuk pupuk. Nah, kan saya kirim surat ke Pak Jokowi, tapi kan tetap CC-nya dikasih ke Menteri Pertanian. Iya, betul. Nah, Kanjeng Ibu tuh kayak Menteri Pertaniannya gitu. Jadi, orang itu akhirnya ritual, habis itu dia pulang-pulang, besoknya rumah tangganya pulih langsung. Gitu. Nah, ada juga yang pengusaha, dia udah diambang kebangkrutan. Dia bilang, dia mau kalau nanti Kanjeng Ibu bantu dia, sebagian hartanya dia akan berubah, dia kasih orang, dia bantu untuk apa. Akhirnya suatu saat dia dapat usahanya, tiba-tiba tender datang dan lain-lain, dia banyak. Lalu dia telepon saya udah derma, kata dia. Saya bilang dermanya yang mudah atau yang sakit? Maksudnya tuh jumlahnya tuh yang bikin dia agak berat, itulah yang derma yang diminta ibu. Tapi begitu dia derma, itu uang akan datang lagi. Jadi tidak berkesudahan. Jadi kuncinya dia sodako, itu datang. Oke. Itu Pantai Selatan. Jadi Pantai Selatan justru men-trigger orang-orang yang datang untuk berdirma, ya Iya. kan? Untuk memberi, berbagi, sedekah gitu ya. Tidak seperti imit yang selama ini melekat Enggak. tentang Iya. pesugihan dan lain sebagainya. Iya.